Hari ini kita coba mempercakapkan sedikit mengenai filsafat dakwah, terutama dalam pengkajian akal dan wahyu. Dalam mengkaji filsafat dakwah, ada dua metode yang digunakan yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah filsafat Islam, yang kedua adalah wahyu. Bicara filsafat itu pasti akan bicara akal, gitu ya, rasional, berpikir, gitu ya. Nah, bicara tentang dakwanya itu pasti kita berkaitan dengan wahyu, gitu. Jadi dua hal ini sebenarnya banyak diperdebatkan dari zaman ke zaman. Dari Al-Ghazali berdebat panjang lebar dengan Ibn Rushd, ya. Al-Ghazali itu menggugat beberapa pemikiran para filsuf. Dia menulis buku Tahafut, ya. Dia menulis buku Tahafut Al-Falasifah, ya, kerancuan para filosof. Kemudian dibalas pemikiran itu oleh Ibn Rushd menulis buku Tahafut, kerancuan dalam kerancuan itu. Dua tokoh ini terus berdebat sampai hari ini tidak bisa diselesaikan. Jadi memang cuma Ibn Rushd pernah mengatakan juga bahwa bisa kita ringkas bahwa akal dan wahyu itu saudara sepersusuan, gitu. Artinya jangan diperdebatkan lagi yang mana posisinya tinggi, yang mana posisinya di bawah, gitu ya. Oke. Meskipun nanti beberapa filsuf pada abad 9 seperti misalnya siapa itu filsuf yang memang memposisikan akal, Ar-Razi. Ar-Razi ini adalah filsuf muslim dan peletak kedokteran pertama di dunia muslim. Nanti setelah itu ada namanya Ibnu Sina atau di barat disebut sebagai Averroes, ya. Avicenna, ya. Averroes itu Ibn Rushd. Avicenna itu dikenal di dunia barat. Sampai abad 20 itu bukunya masih menjadi rujukan wajib di fakultas kedokteran di barat. Bukunya Ibnu Sina. Nah, sebelum Ibnu Sina ada Ar-Razi. Ar-Razi ini adalah filsuf muslim, salah satu yang berpendapat bahwa akal itu lebih tinggi daripada wahyu, gitu. Dia kita paham bahwa dia lebih banyak dalam dunia eksperimen. Dia katakan begini, bahwa kalau misalnya tapi ini agak-agak berbahaya ya kalau tidak dipahami secara mendalam. Dia katakan begini, sia-sia sebenarnya ada nabi membawa wahyu, gitu. Mengapa? Karena akal manusia itu bisa membedakan baik dan buruk, bisa menentukan jalan yang baik dan jalan yang tidak baik, gitu. Akal itu bisa membedakan, dan akal itu bisa membawa manusia memikirkan bahwa ada penciptaan dengan hukum rasional tadi, bahwa ketika ada meja di sini maka tentu ada pembuatnya. Itu kan akal. Tidak mungkin ada sesuatu tanpa ada sebabnya, gitu. Maka kata Ar-Razi, sebenarnya tidak mesti ada nabi yang membawa wahyu, karena akal bisa sampai menemukan kebenaran. Nah, ini kan pendapat yang cukup kontroversial. Pendapat yang lain mengatakan, misalnya Harun Nasution. Nah, mengapa diperdebatkan akal dan wahyu ini? Itu bermula polemiknya itu di masa Mu'tazilah dan Jabariyah. Mu'tazilah itu adalah kaum yang memahami wahyu, memahami teks Al-Quran itu secara akal, dan ada kaum Jabariyah yang memahami teks Al-Quran itu sebagai satu pemikiran yang tidak bisa diakali, memang adalah wahyu. Itu disebut sebagai tekstual. Oke. Nah, meskipun di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali yang membicarakan tentang berpikir atau menggunakan akal. Justru dalam hadis Nabi juga dikatakan bahwa orang yang tidak memiliki akal, agama itu adalah agama akal, dan tidak memiliki akal itu tidak ada beban di dalam Islam. Maka kalau ada orang yang tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau melaksanakan ibadah dalam Islam, maka Anda menjadi gila saja.
Kalau Anda menjadi gila, maka Anda pasti terbebas dari hukuman agama gitu. Karena tidak berakal. Tapi sepanjang Anda berakal, maka kewajiban itu melekat. Karena kata Nabi bahwa agama itu agama akal. Jadi makanya orang yang belum balik itu belum bisa diwajibkan dalam beribadah. Tapi kalau sudah balik, artinya sudah mampu berpikir, mampu membedakan baik dan buruk, maka itu sudah wajib. Hukumnya menjalankan perintah Allah, gitu kan? Nah. Kalau di dalam Al-Quran banyak yang menggunakan istilah-istilah yatafakkarun. Yatafakkarun itu artinya memikirkan, gitu ya, merenungkan. Gitu. Dan istilah-istilah lainnya, tatadabbarun, ya, bertadabbur, gitu. Nah, tadabbur itu bisa dikatakan memperhatikan, ya, mentadabburi, memperhatikan. Ya. Kemudian ada istilah yaqilun atau berakal, memahami. Gitu. Istilahnya banyak sekali dalam Al-Quran. Apakah kalian tidak berpikir? Itu kan Allah itu mengecam sekali. Ketika Allah membicarakan sesuatu, apakah kalian tidak menggunakan akal gitu? Nah, itu artinya bahwa Islam itu, wahyu itu sangat mengapresiasi akal pikiran manusia. Karena tidak ada gunanya wahyu tanpa adanya akal yang menerjemahkan. Gitu. Nah, keterjebakan kita selama ini memahami, kita hanya berhenti pada dunia teks, tidak melangkah pada dunia akal. Kemudian albab, berakal. Misalnya dalam surah Al-Imran, surah ketiga ayat 190 dikatakan, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ihtilafil laili wan nahari liayatil liulil albab, gitu. Telah terjadi pergantian siang dan malam, gitu kan? Itu semua ada tanda-tanda bagi orang yang berakal, gitu. Tapi kan yang menemukan sains dan teknologi hari ini itu kan banyak orang barat, orang yang tidak beragama Islam. Jadi Islam kemana? Gitu. Nah, ini yang mencoba dirangsang cara berdakwah itu, bahwa kita harus berdakwah menjabarkan wahyu Allah itu sesuai dengan perkembangan zaman dan bahkan membentuk zaman. Jadi Nabi Muhammad itu lompatan pemikirannya sangat jauh. Pemikirannya melalui dengan Al-Quran maupun sunnah-sunnahnya. Ada satu pemikir yang dari barat, sosiologi agama, dia bukan orang Islam, namanya Robert N. Bella. Robert N. Bella ini dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam memahami wahyu, dalam memahami perintah Tuhannya. Bahkan pikirannya itu jauh melampaui zamannya, sampai-sampai umatnya sendiri tidak mampu memahaminya. Contoh misalnya, di sini ada yang hafal doa masuk WC. Angkat tangan. Ada? Ya. Sunnah atau tata cara masuk ke WC bagaimana? Ya? Melangkah dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Itu artinya Nabi Muhammad di abad ke-7 sudah bicara tentang WC berpintu. Coba Anda buang air besar di sawah, mau lewat mana? Coba. Ya, kakinya mau melangkah kanan apa kiri? Pintunya mana? Kan begitu. Jadi Islam itu luar biasa. Muhammad ini memikirkan masa depan peradaban manusia itu dengan pendekatan wahyu. Itu banyak sekali kebersihan itu luar biasa. Kebersihan sebagian daripada iman ini luar biasa. Tapi Anda masuk ke Indonesia, tidak ada itu maknanya kebersihan daripada iman. Tapi Anda pergi ke negara-negara maju, sampah pun di situ Anda nggak bisa nemukan itu. Ya. Selokannya tertata rapi, bersih sekali. Anda pergi ke Australia, negara-negara yang sedang maju, itu sangat bersih. Tapi bukan. Nah, ini yang masalahnya kalau Islam hanya dipahami berhenti pada dunia wahyu dan dunia teks. Tidak ada pemikiran yang mendalam. Gitu. Jadi berhenti pada dunia hafalan. Seperti tadi, kita hanya menghafal doa-doa, tapi sebenarnya strategi Nabi Muhammad mengenai doa-doa itu ada sains dan teknologi di dalamnya. Tapi ini kan kita tidak renungkan karena kita sudah sangat lama jauh pada akal.
kita terlalu menghindari akal, terutama sejak era Al-Ghazali. Jadi pasca pemikiran Al-Ghazali ini muncul, terutama dunia Islam di wilayah timur itu hanya membaca Al-Ghazali dalam pemikiran tasawufnya, gitu. Penyucian dirinya. Tidak dia membaca Al-Ghazali secara keseluruhan, bahwa Al-Ghazali itu juga filosof. Nah, orang barat itu maju karena pemikiran Al-Ghazali, dan orang timur itu tidak maju karena pemikiran Al-Ghazali. Apa bedanya? Al-Ghazali itu dipelajari di barat itu dengan filsafatnya, gitu. Di dunia timur, terutama misalnya di Islam, di dunia timur tengah, terutama di Indonesia misalnya, itu kebanyakan apa-apa ngutip Al-Ghazali. Pernah nggak Anda mendengar khatib yang mengutip pemikiran Ibnu Rus, Ibnu Sina? Itu kan rata-rata menurut Imam Al-Ghazali. Nah, ini kan Al-Ghazalian sekali kita. Tidak apa-apa kita menggunakan Al-Ghazali, tapi jangan hanya menggunakan pemikirannya separuh saja. Coba pelajari bagaimana filsafat tentang Al-Ghazali. Gitu. Ada buku yang saya miliki, namanya berjudul Al-Ghazali Sang Filosof, Sang Sufi. Bayangkan orang pemikir setelahnya banyak yang menghindari filsafat. Padahal Al-Ghazali itu menguasai sekali filsafat, sampai-sampai para filosof dikritik. Bayangkan itu. Dikritik dia penjabarannya tentang filsafat menurut Al-Kindi, menurut ini begini. Itu berarti dia sangat memahami betul namanya filsafat. Baru mengkritik. Sekarang banyak generasi Islam tidak mau belajar filsafat, tapi mengkritik filsafat. Temannya punya pemikiran hebat, dia cuma kritik, tapi dia nggak punya pemikiran itu, nggak mau belajar. Apalagi di dunia media sosial, perkembangan era informasi. Ada buku yang ditulis baru-baru beberapa tahun yang lalu saja, ditulis itu Matinya Kepakaran. Wah, itu buku yang sangat menarik. Kalau Anda nggak baca itu ketertinggalan sekali. Era digital, era matinya kepakaran. Artinya begini, kalau orang berdakwah, ahlinya memang berdakwah, seperti misalnya Profesor Quraish Shihab, menyampaikan ayat kemudian dia terjemahkan, dia tafsirkan, bisa saja di media sosial itu dihujat dari orang yang tidak pernah belajar agama. Tapi kalau artis, public figure yang menyampaikan sesuatu itu mudah diterima, misalnya. Meskipun itu nggak ada dasarnya. Inilah matinya kepakaran. Jadi ahli agama bicara agama, banyak orang yang banyak menghujat, banyak mengkritik. Tapi orang yang tidak memiliki ahli agama, disampaikan agama itu mudah diterima. Inilah dunia kekacauan di masa hari ini. Kalau Anda tidak membaca sebaik-baiknya buku, tidak membaca teks, itu Anda akan terombang-ambing pada gelombang era informasi itu, simpang siur. Disinilah matinya kepakaran. Nah, saudara, bahwa akal itu sangat penting. Bahkan kalau Harun Nasution itu mengatakan bahwa tidak benar kalau akal diposisikan paling tinggi daripada wahyu. Juga tidak tepat. Wahyu tidak apa-apa menjadi posisi memang lebih tinggi. Kemudian di bawahnya ada akal. Tetapi kan jangan hanya wahyu saja, karena kalau wahyu saja itu dogma. Misalnya begini, dogma itu apa yang saya sampaikan secara berdakwah, Anda terima begitu saja tanpa Anda memikirkan ulang. Tidak ada rethinking, tidak ada pemikiran ulang. Nah, kalau dalam filsafat dakwah perlu kita ada namanya dialog, diskusi, bukan ceramah. Jadi kalau begini pengajian. Kalau filsafat dakwah itu menghendaki pengkajian. Jadi kalau misalnya Anda datang di satu majelis atau dalam musola atau masjid atau di tempat tertentu Anda membicarakan agama, jangan sampai hanya ustadznya saja yang satu arah kepada Anda dan Anda terima begitu saja. Itu namanya pengajian. Pengajian ini adalah dogma. Apa-apa yang disampaikan ditelan begitu saja. Nah, yang kalau filsafat dakwah dia harus ada pengkajian, ada timbal balik, pertanyaan gitu. Itu penting sekali supaya yang penceramah ini tidak sekedar menyampaikan apa yang mau disampaikan,
tapi dikritisi. Bahkan ada profesor filsafat saya mengatakan, bahkan khutbah Jumat pun sebenarnya penting untuk disanggah itu para pengkhutbah. Kan kasihan banyak pengkhutbah hari ini, apa saja mau disampaikan itu bebas. Kasihan jamaahnya menerima gitu kan. Setelah Jumat ya nggak apa-apa, kalau dia boleh disanggah itu kan, banyak dikritik ya. Tapi kalau saya setelah itu adakan dialog, kan begitu. Nah selama ini kan tidak, kita hanya menerima begitu saja. Nah bagi Harun Nasution, Profesor Harun Nasution ini profesor yang guru besar di Indonesia, pernah menjadi rektor di UIN Yayan Syarif Hidayatullah Jakarta itu mantan rektor, kemudian dia mantan di pasca sarjana, menulis banyak sekali buku dan memiliki banyak murid. Termasuk setelah itu ada Profesor Nurholis Majid, itu kan pernah juga bersama beliau. Dan dosen-dosen saya dulu di Makassar itu pernah diajar langsung oleh Profesor Harun Nasution. Okay. Jadi keilmuannya itu sanadnya itu bersambung ya. Jadi saya berguru pada profesor saya, seperti misalnya Profesor Kasim Matar, itu guru besar filsafat di UIN Makassar. Dia pernah belajar ke Harun Nasution. Profesor Harun Nasution pernah belajar ke Fazlur Rahman, salah satu pemikir Islam terbaik di dunia, di Chicago ya, Amerika, asal Pakistan. Dia guru besar di sana. Jadi itu bersambung pemikiran itu. Termasuk Profesor Nurholis Majid. Nah, di dalam meletakkan itu agak kacau ketika, tapi Ar-Razi itu tidak digolongkan ateis gitu, karena ateis itu tidak percaya Tuhan. Kalau Ar-Razi itu percaya Tuhan tapi tidak percaya terhadap wahyu yang dibawa Nabi. Karena kenapa? Katanya begini, kalau memang itu wahyu dari Tuhan, tidak mungkin dong ada perbedaan. Tadi kan ada pertanyaan bahwa ketika itu ada relasi antara agama-agama gitu ya, agama lain gitu. Nah ini masuk dalam percakapan Ar-Razi. Ar-Razi minta begini, tidak mungkin berbeda Kristen, Islam, Nasrani dan lain-lainnya, agama-agama pun, kalau itu sama sumbernya dari Tuhan dan itu nabinya memang bersumber dari Tuhan, itu wahyunya mestinya kan sama gitu, karena sumber yang satu. Jadi kata Ar-Razi, menurut saya bahwa Nabi itu nggak penting adanya, karena justru dia membawa perbedaan, perselisihan, pertentangan. Gitu. Tapi pemikiran ini kemudian disederhanakan oleh Profesor Nurholis Majid, salah satu pemikir di Indonesia, guru bangsa Indonesia, wafat pada tahun 2005, juga alumni dari Chicago Amerika, murid dari Pak Surahman, juga pernah dia mendirikan Universitas Paramadina, ya, salah satu pendiri Universitas Paramadina dan lama menjadi rektor di sana. Menulis banyak sekali buku. Islam Doktrin dan Peradaban itu sangat menarik ya. Keislaman, Kementerian dan Keindonesiaan dan macam-macamnya. Dia mengatakan begini, semua ajaran Nabi itu sama sumbernya dari Allah, tapi syariat berbeda-beda gitu. Jadi semua Nabi itu sama misinya, yaitu membawa Islam, kedamaian, ketundukan. Itu sebabnya dikatakan bahwa innad dina indallahil Islam. Apa artinya? Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Bahkan Anda kan percaya bahwa yang masuk surga itu adalah Islam. Oke. Nah, pertanyaan sekarang, Islam itu artinya apa? Ya. Secara harunya, siapa nabinya? Nabi Muhammad. Jadi kalau nabi sebelum Nabi Muhammad bukan Islam, bukan berarti masuk neraka. Gimana? Masuk neraka? Berarti mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Ibrahim sampai Isa masuk neraka. Bayangkan. Anda percaya atau tidak? Masuk akal atau tidak? Masa Nabi masuk neraka? Berarti ada kesalahan kita memahami selama ini ayat yang mengatakan inna dia adalah Islam. Nah inilah pentingnya akal, mengkaji itu.
Tadi kan ada pertanyaan bagaimana, apakah ada misalnya wahyu yang bertentangan dengan akal? Kitalah yang kurang memahami makna wahyu itu. Gitu. Kan tidak mungkin agama Nabi Muhammad saja itu disebut Ibrahim itu bapaknya para nabi. Artinya ajarannya itu banyak sekali dilaksanakan nabi-nabi setelahnya, termasuk Nabi Muhammad. Orang beribadah ke tanah suci itu kan dimulai dari Nabi Ibrahim. Kayak gitu. Jadi kebanyakan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah kelanjutan dari agama sebelumnya. Hukum potong tangan itu bukan hukum Islam dalam yang dibawa oleh Muhammad, tapi hukum Nabi Musa di Taurat. Gitu. Nah, kan? Dan di sini memahami dakwah, memahami satu ayat saja itu kita harus menggunakan akal pikiran kita, analisa secara mendalam. Selama ini kan di sekolah-sekolah MTS, sekolah-sekolah pondok, sekolah-sekolah umum belajar agama. Nah, agama Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu, disampaikan melalui malaikat Jibril. Nah, berarti mengapa kita tidak bertanya pada guru itu? Apakah Nabi yang sebelumnya itu bukan Islam? Mungkin yang paling tepat Islam adalah ajaran yang dibawa oleh semua nabi. Gitu. Itulah yang paling tepat. Adapun syariatnya itu berbeda-beda karena menghadapi kondisi masyarakat yang berbeda. Gitu. Di masa Nabi Musa dia menghadapi masyarakat yang masyarakat yang keras, sangat keras sekali. Maka hukum yang berlaku adalah hukum kekerasan juga, potong tangan. Jadi hukum potong tangan adalah produk dari Nabi Musa. Setelah Musa yang terlalu keras pada umatnya karena memang menghadapi kondisi umat yang sangat keras, datang Nabi Isa. Nabi Isa justru terlalu lembut, cinta kasih, memaafkan gitu. Datanglah Islam di tengah-tengahnya gitu, mengadopsi itu. Kamu bisa mengadili orang yang bersalah, tapi kalau memaafkan itu jauh lebih baik. Itu kan Islam luar biasa itu. Jadi dia berada di antara yang keras dengan yang lembut, di tengah-tengah, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut. Nah itu kan Islam luar biasa. Tapi ajaran yang dibawa Nabi Muhammad hanyalah rangkaian dari seluruh ajaran kenabian. Yang kita kenal 25 nabi dan rasul itu semuanya punya ajaran yang sama, tapi tata cara pelaksanaannya berbeda-beda. Tata cara beribadahnya beda. Itu kan gitu. Nah, cara seperti ini membuat kita merasa lega, membuat kita merasa bahwa prinsip dari dalam Islam itu adalah kemanusiaan yang paling pokok. Ya ayuhan nas, itu banyak sekali manusia dipanggil ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu tuh. Jadi bukan wahai Islam, tapi manusia gitu. Itu sebabnya ajaran yang terakhir ini dibawa oleh Nabi Muhammad adalah kelanjutan penyempurna dari sebelumnya, disebut sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan penutup para rasul. Itu menyempurnakan dari ajaran sebelumnya gitu. Cuma karena Nabi Muhammad itu menghadapi era yang berbeda, era perkembangan pengetahuan, maka satu-satunya Nabi yang menerima perintah pertama adalah membaca, gitu, belajar. Maka di dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukan perintah sholat yang diutamakan, bukan perintah puasa, tapi paling pertama adalah Iqra, bacalah. Maka orang yang merasa beriman di dalam Islam tapi tidak suka membaca, maka dia adalah orang yang sangat melanggar perintah Tuhan yang paling pertama. Gitu. Data menunjukkan bahwa orang Islam, orang Indonesia yang mayoritas Muslim, tradisi membacanya sangat minim sekali. Kata UNESCO, Badan Penelitian dari PBB, bahwa tradisi membaca orang Indonesia itu 0,001. Artinya setiap satu orang yang membaca Indonesia ada 1000 yang tidak membaca. Bayangkan itu. Bagaimana kita tidak menjadi negara yang tertinggal karena akal kita nggak difungsikan. Apalagi di dunia media sosial, itu penelitian waktu media sosial belum berkembang. Ya, waktu handphone Android belum begitu maju. Nah,
Bahkan itu. Nah, mungkin karena tidak puas dengan itu, tahun 2015 ada penelitian dari lokal dari Indonesia sendiri, itu PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Hasil penelitiannya terhadap Indonesia dalam tradisi membaca, rata-ratanya itu dia katakan begini. Orang Indonesia membaca itu 27 halaman ditempuh dalam 360 hari. Setahun. Jadi Anda membaca dari halaman 1 sampai halaman 27 ini, Anda membacanya itu membutuhkan waktu setahun. Kalau dirata-ratakan, setiap satu halaman yang Anda baca, Anda tempuh dalam 14 hari. Sekarang Anda baca, Anda beli buku atau Anda pinjam buku di perpustakaan, atau Anda beli buku, atau baca buku di digital. Filsafat dakwah tutup, 14 hari baru Anda buka lagi. Itu pun kalau dibuka, gitu kan? Nah, baru Anda masuk ke daftar isi, tutup lagi, 14 hari baru lanjut lagi itu. Anda masuk ke bab 1, 14 hari baru lanjut ke bab 2. Itu rata-ratanya begitu. Ini penelitian. Nah, berarti kalau begitu, orang Indonesia itu mayoritas Muslim, berarti mayoritas orang Muslim di Indonesia sangat berdosa secara intelektual. Sangat berdosa secara pengetahuan. Ini yang tidak dicermahkan di mimbar-mimbar masjid gitu. Maka kita sangat jauh dari akal gitu ya. Terlalu mendewakan wahyu saja. Padahal wahyu itu harus diterjemahkan secara maksimal menggunakan akal pikiran supaya pesan-pesan Tuhan itu sampai kepada manusia, sampai kepada umat yang tercerahkan. Gitu ya. Nah, adapun perbedaan yang memang polemik antara Mu'tazilah dan Jabariyah dari dulu itu memang bertengkar tidak pernah selesai. Kata Harun Nasution sebenarnya bukan perbedaannya antara akal dan wahyu, tetapi cara penafsirannya mereka terhadap ayat Al-Quran. Kalau Mu'tazilah menggunakan itu rasional, banyak sekali menggunakan akal, bukan berarti Mu'tazilah itu mendewakan akal, tetapi menggunakan akal itu sebagai pisau analisa menerjemahkan ayat Quran. Seperti misalnya kaum Mu'tazilah mengatakan begini, tak sebutir pun pasir yang bergeser pada tempatnya kecuali itu karena hantaman-hantaman ombak. Jabariyah mengatakan tidak, tak satu pun pasir yang bergeser pada tempatnya kecuali karena kehendak Tuhan. Nah, bayangkan itu kan perbedaannya beda. Satu menggunakan wahyu totalitas, ya. Apa-apa yang terjadi itu adalah sudah kehendak Tuhan. Bagi Mu'tazilah itu sebenarnya bukan Tuhan yang menentukan itu. Bergesernya pasir dari pantainya itu, dari tempatnya itu karena hantaman ombak. Nah, kira-kira mana yang benar? Ya. Kalau Anda yang rasional pasti memilih Mu'tazilah bahwa betul adanya ombak itu bergeserlah pasir-pasir itu. Tapi kalau orang terlalu Jabariyah mengatakan wah semuanya itu kan karena kehendak Tuhan. Nah, yang gitu. Berarti kalau begitu di Indonesia ini korupsinya yang sangat tinggi, banyak sekali pejabat korupsi, apakah itu kehendak Tuhan? Kan begitu kan? Semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Kata Mu'tazilah, kalau kejahatan itu adalah kehendak Tuhan, berarti tidak ada nanti surga dan neraka. Tuh yang koruptor nanti diadili. Mengapa kau korupsi 271 triliun? Ya Tuhan, apalah daya saya? Engkau yang menentukan. Aku hanya menjelangkan apa yang kau kehendaki. Nah, Tuhan mengatakan, ya benar juga ya. Terus apa gunanya neraka? Kan begitu. Nah, ini kan tidak masuk akal kalau jangan begitu. Yang paling masuk akal adalah orang yang melakukan kejahatan itu pasti tempatnya neraka. Orang yang melakukan kebaikan adalah tempatnya surga. Itu yang paling benar. Ya, ini juga terlalu pengklaim. Itu yang mendekati kebenaran menurut saya. Surga dan neraka itu ditentukan Allah. Siapa saja berpotensi masuk ke sana. Kalau yang tidak mengikuti petunjuk kebenaran, maka dia berpotensi masuk ke neraka. Tapi yang mengikuti petunjuk kebenaran, maka potensi masuk ke surga. Kan begitu. Jadi Anda memilih. Berarti setiap Anda melakukan kejahatan itu ada kesadaran bahwa ini adalah salah saya. Berarti besok ketika masuk neraka itu karena memang kesadaran. Anda memilih jalan itu karena Anda punya akal pikiran. Dilarang mabuk-mabukan, dilarang berjudi, dilarang berzina, dilarang apa saja. Anda lakukan itu, berarti Anda memilih neraka.
Gitu. Itu pilihan. Anda rajin beribadah, Anda membaca, Anda sholat, Anda puasa, Anda bersedekah, itu adalah jalan surga. Gitu. Anda memilih itu, itulah manusia memilih. Kayak gitu. Nah, Mu'tazilah begitu. Mu'tazilah agak menggunakan rasionalitas, gitu ya. Seperti misalnya dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin ya hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum ia sendiri yang merubahnya. Gitu. Bagi Mu'tazilah bahwa ayat ini bicara tentang rekayasa perubahan sosial, yaitu harus dilakukan oleh manusia. Jangan menunggu Tuhan yang mengubah. Gitu. Nah, itu kan penting sekali. Kalau ayat yang digunakan kaum Jabariyah misalnya begini, tidak sehelai pun daun yang jatuh dari tangkainya, melainkan itu karena izin Tuhan, gitu, izin Allah, gitu. Rasional juga, masuk akal juga dia punya ayat itu. Kemudian kaum Mu'tazilah yang rasional mengatakan, tidak, dalam perubahan itu kita harus merubah diri sendiri dulu, ya. Dengan ayatnya tadi, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum yang merubahnya. Nah, ada buku yang menyederhanakan itu, ditulis oleh Azhari Akmal Tarigan, Islam Mazhab Haimi, sampulnya warna putih. Dia tulis begini. Dia mengatakan begini, Jabariyah itu menggunakan ayat-ayat tentang tumbuh-tumbuhan yang tidak punya akal pikiran. Dia menggunakan ayat-ayat yang memang tidak punya akal pikiran. Seperti tadi, tidak selepun daun yang jatuh dari tangkainya. Daun itu kan, pohon itu kan tidak ada akalnya. Artinya apapun yang terjadi itu sudah kehendak Tuhan. Tapi kalau bicara manusia dalam Al-Quran, selalu bicara manusia itu adalah penggerak perubahan. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu yang merubahnya. Allah tidak akan memperbaiki negara ini kalau bukan orang negara ini sendiri yang merubahnya, bukan masyarakat sendiri yang merubahnya, gitu. Nah, gitu. Seperti tadi, Anda kan sudah memahami bahwa tradisi membaca kita di Indonesia itu sangat kurang. Nah, bagaimana cara merubah itu? Berarti Anda yang harus merubahnya. Mulailah dari kelas ini, Anda banyak membaca. Anda memiliki banyak literatur, baik itu digital, fisik, dan apa saja. Nah, itu namanya Anda merubah sesuai dengan petunjuk Allah. Maka masa depan Indonesia ini bisa lebih baik karena Anda yang merubahnya. Tapi kalau menggunakan kaum Jabariyah, pokoknya Indonesia ini akan baik-baik saja ke depan kalau Allah sudah menghendaki. Nah, ini kan kita jatuh pada kesalahan berpikir, yaitu takdirnya pada tumbuh-tumbuhan. Gitu. Sama dengan alam semesta ini. Alam semesta ini Anda pahami bahwa dalam 1 tahun itu, apakah bumi yang mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi? Mana yang benar? Ya, terjadinya pergantian siang dan malam, ini kan tadi ayat-ayatnya itu. Itu disebabkan karena apa? Sekarang ada siang, nanti ada malam. Mengapa begitu? Ya? Apa? Rotasi. Rotasinya bagaimana? Bumi mengelilingi matahari. Tapi kan yang menemukan semua ini kan dari barat itu. Karena kenapa? Tuhan mengatakan, karena kalian tidak ulul albab. Tidak berpikir tuh, tidak merenungkan, tidak mentadabburi. Anda hanya menikmati saja siang dan malam. Tapi tidak melakukan penelitian mendalam, mengapa terjadi siang, mengapa terjadi malam, bagaimana prosesnya. Itu kan dorongan untuk sains dan pengetahuan, sains dan teknologi. Gitu. Di dalam Al-Quran ada ayat tentang dirgantara, bahwa dalam ayat itu dikatakan, kalian tidak akan menembus langit kecuali bisultan, kecuali kekuatan. Tapi kita hanya menghafal, membaca. Setiap hari memproduksi para penghafal, tapi tidak memproduksi para penafsir, para pentadabbur, para penerap Al-Quran.
Tapi orang barat menemukan, pesawat terbang. Ternyata maknanya itu adalah pesawat terbang. Kalian tidak akan mampu menembus langit, ya. Menembus angkasa itu, kecuali kekuatan itu bukan hanya dibaca, tapi menggunakan teknologi. Itu adalah ayat tentang dirgantara. Begitu. Apalagi ayat tentang laut, tentang kapal laut, itu Nuh sudah diceritakan tentang itu. Gitu kan, macam-macam. Jadi sebenarnya Islam ini mengalami ketertinggalan semua dimensi karena kita tidak menggunakan akal sebaik-baiknya dalam memahami wahyu. Kita terjebak hanya memahami Islam hanya sekedar membaca Al-Quran dan membaca hadis. Padahal Allah mendesain Al-Quran ini, wahyu ini, supaya kita menjadi umat yang terbaik. Tapi mungkin Tuhan telah kecewa kepada kita karena sekarang bukan kita sebagai umat terbaik. Allah mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang dihadirkan di muka bumi. Nah, bayangkan, sekarang apakah kita menjadi umat terbaik? Tidak, kita sekarang bukan umat terbaik gitu. Umat terkorup di dunia ini, umat terkonsumtif, umat tertinggal. Kita sangat tertinggal sekali dari semua dimensi. Yang paling tidak masuk akal ketertinggalan kita ketika Rasulullah Muhammad SAW itu bicara tentang WC, ya, doa masuk WC, cara masuk WC. Yang paling memalukan sekarang ini, Anda menggunakan toilet WC itu diimpor dari Jepang. Gitu. Makanya mengapa ada WC berdiri di Indonesia? Itu karena memang bukan orang Islam yang membuat itu. Ini baru bicara kotoran saja, ya. Itu kita sudah tertinggal. Baru bicara kotoran kita sudah sangat tertinggal. Anda jongkok di situ di WC, Anda baca ada mereknya Toto. Toto itu adalah produk dari Jepang. Padahal sudah abad ke-7 Nabi sudah bicara tentang WC berpintu. Kita sangat tertinggal. Nah ini kita, karena kenapa di pondok pesantren kita hanya berhenti menghafal pada doa-doanya gitu. Tidak memikirkan secara mendalam. Mengapa tidak memikirkan secara mendalam? Filsafatnya kita hilangkan, ilmu mantiknya kita hilangkan. Para filsuf-filsuf Muslim terdahulu kita tidak pelajari. Para penemu-penemu sains dan teknologi kita nggak pelajari. Kita hanya mempelajari Al-Ghazali dan dunia tasawufnya. Kita sangat tertinggal sekali. Kita sangat tertinggal. Nah, Tuhan sangat kecewa hari ini menurut saya karena bukan kita umat terbaik. Mengapa? Karena kita tidak mengikuti petunjuk Quran dan akal tadi. Akal dan wahyu tadi. Bayangkan negara yang mayoritas Muslim itu terkorup menurut data penelitian, Pak. Tapi negara yang tidak terlalu beragama justru sangat bersih dari korupsi. Itu kan sangat tidak masuk akal sekali. Negara yang tidak mengenal agama itu sangat bersih, tapi negara yang mayoritas agamanya Muslim itu sangat kotor sekali. Berarti kan kita tidak menjalankan hakikat dari agama itu sendiri. Kita hanya menjalankan kulit-kulitnya, gitu. Kan begitu ya. Nah, itu perlu. Maka kalau bicara sholat juga begitu. Fungsi sholat kan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kan berapa banyak orang yang salah di Indonesia ini masih korupsi. Beberapa tahun yang lalu pun Al-Quran juga dikorupsi, bayangkan. Saya tidak tahu dosanya itu bagaimana itu. Ya. Berlipat-lipat. Menteri agama lagi. Menteri agama, paham agama, korupsi Quran. Bayangkan. Inilah Indonesia itu. Inilah Muslim. Apalagi yang tidak punya agama, tidak terlalu dalam agamanya, korupsinya gila-gilaan. Yang sengsara siapa? Ya kalian sendiri. Kita sendiri, rakyat itu yang sengsara. Kenapa begitu? Karena kita mengalami keterpisahan akal dan wahyu tadi. Kita hanya menjalankan ritual sholat, tapi tidak memahami makna sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Gitu. Mestinya orang yang melaksanakan sholat itu terbebas dari perbuatan jahat. Itu idealnya. Tapi kalau sekarang masih jahat, tidak boleh berhenti sholat, tetap harus sholat supaya terbimbing terus supaya menjadi
idealnya, sampai kepada titik idealnya yang diinginkan Tuhan gitu. Ya. Itu yang perlu. Oke, itu yang menjadi bahan kuliah pada hari ini, dan saya berharap bahwa kita merubah cara pandang kita terhadap agama. Posisikanlah akal dan wahyu itu adalah hal yang paling pokok untuk kita gunakan untuk mengembangkan perkembangan sains dan teknologi masa depan, tapi juga berbasis pada agama Islam atau akal atau wahyu gitu ya. Tidak lepas dari situ. Wahyu itu sebagai petunjuknya, petunjuk kita untuk melakukan lompatan lebih besar ke depannya, dan lompatan lebih besar ke depannya itu merekayasa peradaban itu karena menggunakan akal pikiran kita yang tajam. Menggunakan akal pikiran itu Anda harus banyak menggunakan logika, filsafat, harus belajar itu. Mumpung masih semester-semester awal gitu ya. Tetap harus belajar itu.